lebih pas kalau begitu lah. Mari kalau jembatan ya kan. Kalau sana ya udah. Makan permen tuh ya. Permen ya gitu ya. Awalnya lu jangan permen. Permen itu kan rasanya kan manis nih. Ini manis kagak. Yang penting nih. Iya, polisi emang satu kata orang. Wah, sampai gerbangnya Bang. Kayak gitu gimana ada mau ibarat bubarin dah gitu. Kita ketangkep rame-rame ya kan. Sampai mana bikinnya? Jauh sengaja banget ngelakain kita sih. Kayak nanti di blong-blong Itu mungkin apa ya? Habis itu ya udah Bang. Coba nih. Coba dia. Iya. Coba koleksi. Nggak jauh ya? Awas Bang. Buat temen. Iya. Punya baju penakan dulu. Nanti ngedeskripsinya. Landing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Bunda Kandung. Kali ini bareng gua lagi, bareng Coach Anel di YouTube channel Bunda Kandung Punya Cerita. Pasti ada cerita. Nah sekarang, kalau lu pengen tahu gua lagi ada di mana, ya. Sekarang gua lagi ada di sekitaran Jagakarsa, tepatnya jalan-jalan Sirsak ya. Itu nggak jauh dari Setu Babakan. Dan ini gua ada di satu cafe yang tempatnya cozy banget, enak banget buat nongkrong. Tempatnya gampang dijangkau. Lu pengen tahu tempatnya? Nah, nih dia. Cafe Warkop Ae, ya. Sekali lagi, Cafe Warkop Ae. Di sini jajanannya seru, ada mulai dari makanan ringan, makanan berat ada, tempatnya komplit, harganya juga merakyat banget. Harga kaki 5, rasanya bintang 5, ya. Sekali lagi, jangan lupa ya, nanti kalau buat teman-teman pengen hangout, ya bisa datang ke sekitaran Jagakarsa, ada di Jalan Sirsak, Cafe Warkop Ae. Dan Cafe Warkop Ae ini seperti yang lo harus ketahui, ini tempat nongkrongnya anak-anak Bunda Kandung. Khususnya kebanyakan anak-anak 2004 nih, ya. Nanti anak-anak 2004 yang belum nyampe ke sini, nah, mulai deh lo, mulai saut-sautan di grup WA-nya. Oke. Nah, sekarang gue pengen ngajak lo yang belum subscribe dulu ya channel Bunda Kandung Punya Cerita. Jangan lupa di like, share, komen ya, and aktifkan loncengnya supaya lo dapat informasi-informasi terbaru dari kita. Dan satu lagi, lo follow deh Instagram kita Bunda Kandung Punya Cerita. Sekali lagi lo follow Instagram kita Bunda Kandung Punya Cerita. Nah kali ini gue sendirian nih, tanpa ditemenin sama Bro Omax and Cang Pandi. Tapi gue yang akan gantiin dulu sementara mereka buat nelusurin jejak-jejaknya Romi Jahat. Kali ini kita kedatangan tamu siapa? Lo pantau terus, jangan kemana-mana. Oke, stay tune. Nah kawan-kawan Bunda Kandung, seperti janji gue tadi, gue walaupun sendirian, ya sebisa mungkin gue akan tetap nemenin kalian buat nelusurin jejak-jejaknya Romi Jahat. Dan kali ini yang akan bantuin gua buat nelusurin jejak-jejaknya Romi Jahat, kita nanti akan kedatangan tamu nih dari kawan-kawan STM Bunda Kandung angkatan 2004. Nanti kita kenalan sama mereka ya. Tapi pastikan sekali lagi, jangan lupa lo tonton ya ini sampai habis, dari awal sampai habis, jangan lo skip. Nanti lo ketinggalan ceritanya ya. Subscribe, ajak teman-teman, seluruh keluarga semua, like, comment, and share di manapun sosial media lu punya. Oke? Gak panjang lebar lagi, sekarang kita kenalan dulu. Kedatangan siapa kita? Guys, dari 2004. Sehat ya Bapak ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tapi aman kan semua? Pada mandi ya, pada mandi, pada sehat ya semua. Boleh dibuka dikit aja, biar enak ngobrolnya. Tapi jangan lupa teman-teman ya. Nih, Cafe Warkop Ae di bilangan Jagakarsa, tepatnya sekitaran Jalan Sirsak dekat Setu Babakan. Sini ya, ini malam minggu nih, yuk. Oke,
Nah, kita kenalan sama mereka ya. Dari sini dulu nih, dari kiri. Bang, siapa bang namanya bang? Nama saya Dedi Bang. Dedi. Boleh aktifkan dikit ya Bang Dedi, biar Oke. pesona abang terdengar dengan wanita medis. Dedi ya bang? Nama saya Dedi. Ah. Saya next di 2004. Saya. STM ya bang? Biasa dikenal memang Dedi. Dedi. Boleh ya bang? Nama saya Arif Gunawan. Arif, Bang Arif. Biasa dipanggil Bogel. Wih. 616 angkatan 2004. Wih, padahal nggak bogel ya bang ya? Dipanggil Dulu nggak bogel. Oh dulu ya, dulu. Susunya cocok susunya. Dulu belum ada manusia. Yang terakhir. Nama saya Andi Ginting, biasa dipanggil Ginting. Wih, Bang Andi Ginting. Ini semua angkatan 2004 ya bang? Iya. Tapi 616 semua ya? Ngomong-ngomong satu jurusan nggak? Udah. Abang dari abang ini apa? TL ya? Iya. Itu apa tuh? Mesin apa listrik? Mesin. Mesin. Oh ya oke. Ya pokoknya lo kalau pengen bikin pagar gitu ya kan? Konsultasi maksudnya. Anak buahnya banyak, konsultasinya sama bosnya. Ini Bang Dedi ya, amin. Bang Bogel. Gue sendiri dari jurusan listrik. Listrik. Iya. Oke, udah taktil lah ya Bang ya sama strum-struman ya. Oke. Bang Ginting Bang, Mesin. mesin ya. Mesin. Jadi dari TL, listrik, mesin komplit nih. Ini semua jurusan-jurusan yang ada di Bunda Kandung ya Bang ya. Betul. Di STM Bunda Kandung. Nah, gue pengen tahu nih dari teman-teman ini dulu tertariknya sama Bunda Kandung tuh apa sih? Apa memang disuruh orang tua? Apa memang dasarnya sekolahannya yang luar biasa bagus? Fasilitasnya lengkap. Kayak gimana dari Bang Dedi? Kalau kita pertama mau masuk Bunda Kandung itu dulu dan memang kita STM lah, cuma nggak ke Bunda Kandung atau Oke. mana pokoknya juga STM. STM dulu nih. Ya, kalau dulu kan kita ada namanya rayon ya Bang ya. Oke, rayon. Kita di situ STM Bandung. Kalau nggak Oh, salah, STM satu negeri. Ya, satu negeri sama undang-undang. Pembangunan. Ya, oh ya, oke benar. Nah, tapi setelah itu orang tua ngajuin udah yang di pasar Minggu saja. Oh, karena lebih dekat ya. Ya, Nggak terlalu jauh dari domisili pokoknya rumah. saya dipilih sih, saya mau ke STM memang dari awal dari niat saya. Oke. Tujuannya cuma satu Bang, Apa tuh? biar nggak banyak cewek. Oh, orang mah malah carinya yang ada ceweknya di kelas. Ini depannya batangan. Ngeri dah Bang, ya udah panggil maju di depan. Oh, nggak tensin ya? Nggak tensin Bang. Tapi emang udah kenal sama Bunda Kandung waktu itu? Udah, karena Udah memang kenal. dari abang-abang kita juga banyak kata-kata sekolah sampai banyak. Oke, bagus ya. Jadi waktu itu ya makanya milihnya ke Bunda Kandung. Kalau dari Bang Bogel, Kalau gue sendiri waktu itu gua emang dari SMP gua udah nekat mau masuk STM karena gua biar lulus sekolah langsung bisa kerja. oh bener, cakep. Karena memang motonya STM, SMK kayak gitu ya Bang ya. Udah pasti bisa Iya, kerja ya. punya Oke, keahlian punya lah. keahlian bener. Apalagi masuknya Bunda Kandung. Lengkap dengan prakteknya ya kan. Jadi pasti nggak kebingungan nanti ya. Betul itu. Nah kalau Bang Ginting, Kalau saya sebenarnya karena dari lingkungan rata-rata banyak juga yang di lulusan Bunda Kandung. oke, jadi banyak referensi ya Bang. Referensi dari Tetangga. ya, tetangga di lingkungan kita. Saya masuk Bunda Kandung. Pastinya referensinya yang positif ya, yang Positif, bagus. Kalau pasti. negatif nggak bakal mau Bang Ginting masuk Oh, iya, Bunda Kandung. pasti. Iya benar-benar. Jadi notabene gue bisa simpulkan kalian masuk Bunda Kandung karena memang pengen siap kerja, ya punya keahlian yang baik. Karena Bunda Kandung memang didukung dengan kelengkapan alat praktek yang belum tentu dimiliki sama sekolahan lain, terutama sekolahan swasta. Ya. Nah ini gue mau tanya, kalau dari SMP beda-beda atau Hampir ya kebetulan kita sama Bang. Bang Dedi, Bang Bogel Sama. satu SMP? Iya. Bang Ginting? Nah, ini SMP-nya mana? 253. SMP negeri itu? Iya. Oh, ini favorit semua nih ya, benar-benar. Boleh deh disapa teman-teman dari 253, mungkin buat guru-gurunya doain. Ya buat semua alumni 253 dan untuk guru-gurunya semoga masih sehat semua. Amin. Semua. Nah. Dan kita bisa silaturahmi lagi. Cakep. Jadi kita tetap nggak boleh ngelupain ya Bang, jasanya teman-teman dari SMP 253 dan tenaga pengajar serta guru-guru pendidik dari 253. Ya. Nah, gue mau tahu nih Bang, memang kalau di cerita di STM kadang-kadang beda-beda ya. Kalau dari abang sendiri ngalamin pengantarannya kayak gimana Bang? Atau MOS deh, kalau kita dulu kenalin MOS. Kalau di sekolah apa yang dapat di apa cerita ini?
siapa nih? Boleh, Bang Dedi boleh. Ya, kalau pos waktu itu kita di dalam ya, kalau mungkin di dalam kita normal seperti biasa bang Betul. ya. Di mana sekolah apalagi STM. Tapi kalau untuk di luar ya lumayan setelah pos keluar nih. Udah beda waktu ya, beda ya. Beda. Beda sama kakak-kakak kelas. Oke. Kita kan sama kita Ya benar. kita nongkrong di BCA itu bang ya. Oke, sudah dikumpulin dong tuh ya sama abang-abang kelas. Iya, yang biasanya ini apa aja? Kumpulin, nanyain. Itu hari pertama ya cuma dikumpulin, kita sempat dikasih apa ya? Apa tuh? Kalau Nah, iya, kita boleh, kumpulin Bang, ya, sebenarnya dikasih tahu kalau kita yang area pulang ya lewat naik bis stasiun up, itu kumpulnya di bawah jembatan di BCA. Betul tuh ya. Kasih tahu, di sini kita tempat tongkrongan kita. Dulu belum ada underpass tuh ya Bang ya. Masih langsung belum gitu ada. aja ya. Belum, Iya masih benar. gitu. Itu ngumpulnya di satu halte itu. Iya. Ada nggak hal yang aneh yang menurut lu tuh belum pernah di masa-masa SMP lo? Ya, mungkin pernah apa disuruh apa sama abang kelas? Pernah nggak sih yang lo rasain? Yang pasti ya kita kumpul ya yang lumayan kaget kalau buat saya pribadi bang. Ah, Ya masalah kita ribut bang. ah, Karena kita yang lumayan kagetnya namanya kita junior bang ya. ya. Mas masih pakai putih biru? Mas biru. Nanti kita udah mulai tuh. Oke. Giring tuh kayak anak bebek Oke. tuh ya. Kayak anak bebek, kumpulin sama jalan. Kalau nggak salah kita sama itu tadi bareng sama Leyak ya. Iya ya. Oh dulu masih pengalaman pertama di Iya. penasaran sama Leak. Lumayan Tapi tuh, pasti Bang. ketemunya juga sama yang masih putih biru juga ya? Iya. Belum sama abang-abangannya ya? Tapi lumayan tuh bang. Ya keringet-keringetnya juga kan. Kita baru kan. Iya, iya benar. Nah, itu oke. Nah, itu kita pengalamannya kita bisa mental lah, mental. Iya. Jadi itu terima kasih juga sama abang-abangan senior kita. Bukan mereka ngajarin juga, memang jalur kita cukup lumayan rawan. Nggak mau ya kita Mau nggak harus mau. jalani. Benar-benar. Dan dia juga ngasih tahu jalur ini yang biasa nongkrong kayak mana, dan kita kagak semua kayak Benar. Padahal gue yakin kalian itu bertiga emang niatnya sekolah. Iya kan, yang sekolah, pulang sekolah juga selesai pengen di rumah. Cuma terkadang kita tetap gangguan di jalan ya. Gangguan di jalan, begitu kita juga ya satu barengan arah pulang, mau nggak mau deh ya. Jadi mau nggak mau harus terlibat dalam suasana seperti itu ya. Nah kalau untuk nongkrong sendiri lebih seringnya di mana kalau untuk anak 616 di era 2004 ini? nongkrong terakhirnya ya di Kedap biasa aja. Kedap ya. Nah itu masih diceramain juga ada tuh sama abang-abang Iya kelas. masih betul. Nah, gua dengar bang kalau dari angkatan-angkatan yang sebelum 2004 ada tuh kayak hal-hal lucu yang diatur sama abang-abangan tuh buat ngejaga solidaritasnya kalian. Masalah permen. Nah, itu nih, Bang Mogel udah ketawa-tawa nih. Gue yakin ada cerita lucu nih dari Kalau dia. satu pengen 15 orang, gila gimana coba itu? Tapi ya tanya bingung awalnya ini apa kegunaannya, gue suruh ngemut permen satu permen buat 15 orang, apa dibelah-belah apa gimana? Iya. Ternyata Permen kecil ya bang. kecil, mana laginya? Terus katanya enggak lu belah, lumut ganti-gantian. Apaan gunain? Kamu gue belum kenal. Ternyata pas sudah kesininya makin berjalan tuh kenal. Ternyata ini buat kekompakan. Kekompakan. Kita Jadi solidaritas, ngerasain, ya. kekompakan karena itu modal utama. Bukannya kita bawa senjata bawa apa. Kekompakan kalau kita bawa senjata apa nggak kompak cuma. Iya. Jadi kompaknya juga kan karena dulu kita juga sering main bola bareng Nah. kayak gitu ya bang. Nih gue curiga nih sama Bang Dedi nih ngomongin masalah permen, jangan-jangan nih bagian terakhir nih. Alhamdulillah kita nggak terakhir bang. Enggak. Pernah lah kita. Coba Tapi rasanya udah aneh ya. cuma yang lumayan yang tadinya manis agak getir-getir gimana. Bang Dedi ngikut ngerasain hal itu. Rasain juga. Oke. Tapi saya lupa positif apa masih di tengah-tengah. Oke. Jadi itu ya keseruannya. Malah ada aneh sedikit. Mungkin di tempat-tempat lain belum kayak gitu. Tapi dulu masih anak-anak kayak masih nurut aja namanya abang kelas yang bilang. Nah berarti yang gue dengar masalah permen itu terjadi juga nih, berlaku juga di angkatan kalian ya? Alhamdulillah terjadi. Alhamdulillah nih kalau permen kartu merah.
Tapi emang kalau itu di luar kelas ya, di Iya, luar. di luar. Tapi kalau di kelas sendiri, menurut lo pelajaran anak-anak STM itu menarik juga atau gimana? Ya, menarik. Karena memang lo minat ya, Iya. karena memang dasarnya kita minat ya, pertama. Jadi ya kita sukain dah tuh pelajaran itu ya. Ya tapi nggak menakut juga, pasti ada bete-betenya ya. Iya. Nah kalau lagi bete-betenya kayak gitu atau pas lagi istirahat, ada nggak yang lucu-lucu yang seru-seru tuh? Ya banyak sih bang. Apa tuh? Ya sebagian kita lihat lah kayak macam apa kita pernah iseng tuh kan Iya. kumpul bareng. Terus? Nah ketemu itu tuh kafe domino Oh, tuh. Nggak tahu dari mana kafe. tuh. Iya. Nggak tahu siapa yang bawa tuh. Iya. Anak pelotangan bawa tuh ameng kalau nggak salah tuh. Oh, tapi nggak pernah pakai duit kan? Ya. Buat iseng-isengan doang gitu ya. Gitu main-main mungkin dulu ada yang ngambil apa gimana namanya semua kan nggak semuanya Pro ya, iya. Iya iya. Tapi itu kalau buat di jam-jam istirahat aja ya. Iya, jadi enggak kita istirahat. Iya, kalau pas lagi waktunya belajar tetap aja belajar ya. Nah kalau yang gua tahu karena gua juga anak STM ya kan nggak ada cewek nih, ya kan. Sementara gua lihat ini kawan-kawan kita dari 2004 gantengnya udah dari lahir nih. Tapi ngomong-ngomong, lu pernah pacaran apa enggak selama di STM? Alhamdulillah belum. Ya. Alhamdulillah belum. Nah, dari Bang Deddy. Jadi gini bang, Ah. bukan kita yang nggak nafsu. Ya. Tapi kalau menurut kita ini ada yang namanya bukan itu ya. Jadi memang dari zaman ke zaman itu kakak kelas kita juga udah bilang jangan godain cewek, jangan begini, tas sial lo di jalur. Gitu. Oh, emang mitosnya masih Iya, berlaku. jadi gitu ya. Emang itu jadi Bener mitos. juga bang. Tapi kan namanya laki-laki normal, apalagi di dekat-dekat Bunda Kandung kan ada anak SMA BJ, SMA Sulu, ya kan? Ini Bang Bokeh nih muka-mukanya muka sering godain ya. Iya benar ya Bang Bokeh. Biasanya digodain. Ya. Iya benar. Kan apalagi kadang-kadang suka teriak-teriak tuh ya dari PJ, BK, BK gitu ya. Pulang nih. Iya. Nah, kalau Bang Ginting nih, Bang Ginting kelihatan yang paling selaw, adem. Pasti punya cewek nih Bang. Wah juga. Nah juga ya. Cuman mungkin yang fans banyak ya. Ya, sampai ngefans. Iya iya. Anak 37 Iya, dulu kan benar. semua berbalik ke sama kita. Yang ngebedain kalau 37 dulu pakai hitam putih ya. Iya, Iya, dekat belakang gereja Pasar Minggu situ ya. Ya memang keseruannya juga sebenarnya nggak kalah sama anak SMA, sama anak SMEA. Enggak, Bang. Tapi yang ngebedainnya kalau anak-anak STM punya keahlian yang memang orang-orang lapangan ya Bang ya. Contohnya tadi dari teknik pengelas ya, teknik listrik dan sama teknik mesin. Ya kalau infrastruktur yang ada di Indonesia nih khususnya di Jakarta kalau nggak ada orang-orang seperti mereka yang ngerjain ya yang buat konsultannya juga susah juga ya Bang buat terwujud di Indonesia ya gitu. Nah kalau keseruan di kelas udah ya kan kalau tadi bahasanya putih biru ya gue pengen tahu ketika lo udah masuk memulai dengan menggunakan seragam putih biru Bang putih abu-abu sorry udah mulai seru nih di basis nih. Waduh, seru, tegang, dan campur aduk deh itu rasanya kalau udah putih biru. Ya abu-abu. Putih abu-abu ya. Putih abu-abu. Kalau zamannya gua tuh sampai pernah benar-benar dibuntutin Bang sama apa guru dari sekolah. Lu kayak gitu juga tuh enggak? Tetap. Sama. Dia tuh di BCA udah guru semua. Kita udah tetap diarahin pulang tuh deh. Naik mobil aja diarahin. Diarahin. Ikutin. Sampai Oh, ada gitu? satu apa Peristiwa. Oh, satu polisi. sekolah kita itu entah gimana namanya kalau sampai dari pasar minggu itu Ah. pantau terus anak-anak pergerakan. Oh, gitu. Karena memang di wilayah Pasar Minggu cuma ada STM Bunda Kandung ya, di situ ya dan dekat juga sama kantor polisi kepolisian sektor Pasar Minggu ya Bang ya. Oke. Tapi sebetulnya mereka itu karena sayang juga ya sama kita ya. Iya, betul. Kadang-kadang kitanya emang benar-benar mau pulang, tapi ya ada aja gangguan-gangguan di jalan. Nah kalau gangguan di jalan Bang Ginting, Kalau di gangguan di jalan sebenarnya lebih banyak kita di daerah mana tuh wilayahnya? Jalan Baru, di Jalan kolong Baru. Jalan Nah, Baru, oke. di Westgate, di Westgate tuh setelah tol Nangan ya? Ya, tol Nangan. Setelah tol Nangan. Itu biasanya anak mana Bang yang iseng? Udut, Udut, Ladang,
Kalau di kolong itu kita dulu biasa sama anak di luhur grafika. Oh iya, lawan benar. jalan baru. Iya, iya. Stasiun Tanjung Barat dan kaki. Oh iya benar. Itu anak-anak keretanya ya. Karena dulu 509 itu masih lewat bawah, dia belum lewat atas. Oh, iya, Tol. benar-benar. Kalau sekarang kan tol semua kan. Iya benar-benar. Jadi mau nggak mau, suka atau nggak suka pasti ketemu dah tuh. Pasti ketemu. Sama Karena mereka anak-anak. masih lewat bawah Oh kan. iya. Biasanya anak-anak di luhur yang arahnya candu ya, Iya. Cilacap tuh. Cilacap. Jadi ya diisengin dulu di daerah Westgate, lolos, tembus, jalan baru, tembus lagi, Tanjung Barat, sampai ke area aman ya. Iya. Nah, yang gue dengar-dengar nih memang dari cerita-cerita 616 yang di angkatan sebelumnya, Taman Dodet ini nih bang, yang kadang-kadang bikin gergetan ya. Iya. Ada cerita nggak tentang tragedi mungkin satu peristiwa di Taman Dodet sendiri? Sebenarnya Taman Dodet itu taman pertama itu kereta. Oke benar, palang pintu ya. Itu. Oke. Jadi di situ terkenal kalau kita dulu pulang sekolah pasti macet, pasti bis berhenti. Oh karena harus ngasih lewat kereta dulu ya. Lewat kereta, kalau seandainya kereta pun lewat karena di situ tikungan patah pasti kan agak pelan-pelan. Oke benar. Nah, karena di situ kan udah banyak tongkrongan dari anak-anak sekolah. Gabungan lah ya. Ada itu, Ya. Dan di situ ada budut, ada asar ya. Poncol juga mungkin ada di situ ya. Cuman mungkin karena memang satu kampung, jadi Poncol sama budut di situ gabung juga ya. Gitu. Buat musuhin Bunda Kandung ya, buat gangguin Bunda Kandung. Ya yang bikin ini lagi dia nyaru karena kan kayak baju biasa. Oh, jadi kampungnya. iya benar. Jadi nggak kelihatan seperti pelajar lain ya. Nah kan biasanya mulai deg-degannya itu pas pintu kereta itu bunyi ya, neng. Ya itu udah ikutan dangdut. Sekarang kita khawatir itu sebenarnya bukan khawatir kita berantemnya. Sekarang kita khawatir itu karena lawan kita pakai pakaian bebas, sarung kita kan ya. nggak tahu mana pelajar yang memang lawan Mana ya. Kita beranggapannya dia orang umum aja ya. Karena kalau dia lawan lu tiba-tiba kita teman-teman disabet kan itu kita harus waspada di situ. Dihancurin karena kan jadi kasihan juga yang Kopaja. Iya, Kalau benar. Kopaja pada pecah kita juga akhirnya ntar kolekan buat gantiin. Ada tuh supir Kopaja yang langganan anak Ada, ya. ada. Beda namanya tuh. Siapa namanya? Jaun kayak siapa ya? Maun. Jaun ya. Jaun, Wah, iya. Bang Jaun nih. Dia malah nawarin. Oh, malah dia nawarin. Iya, itu di cerita-cerita sebelumnya memang Bang Jaun selalu hadir ya di lingkungan 616 ya. Tapi memang sekali lagi hal-hal kayak gini tuh bukan untuk ditiru ya. Karena memang pada dasarnya abang-abang dari 2004 ini ya pastinya cuma pengen pulang aja sebetulnya. Pulang berangkat sekolah kan ada aja. Gangguan di jalan ya kita diem selesai habis ya Habis kan. mobil habis, penumpang di dalam juga jadi pada kena. Benar. Nggak salah, mau nggak mau kita harus datengin Lawan. lawan. Mau nggak mau lawan. Ya kalau menang lewat, kalau kalah Balik lagi. Iya. Balik lagi. Jadi memang tragedi-tragedi kayak gitu siapapun pastinya tidak menginginkan ya. Cuman karena memang kadang suasana atau situasi yang akan rada memaksa kita untuk kayak gitu ya Pak Kadang. Nah kalau untuk dari tadi santer banget 616 selalu ketemu budut. Sebetulnya budut sama bekan 616 kayak gimana sih? Apa memang udah ribut dari zamannya kapan atau gimana? Ya kalau dulu sama Benjamin Fatihah memang jalan dari kakak kelas kita bang ya. Ya. Ya, yang saya tahu itu kalau nggak salah di 2000-an bang ya. Nah, jadi begitu bang, warisan dari senior kita ya. Jadi mau nggak mau jadi ngejalanin dah. Bagian imbasnya Iya, aja ya. imbasnya dah. Gitu. Nah kalau itu kan di sekitaran Dodet ya. Iya. Kalau kan masih panjang tuh perjalanannya sampai Cibadak tuh, melalui Joe, Ubin, ya kan, Warung Sila segala macam. Ada nggak kisah selain dari Taman Dodet tuh yang menuju ke arah Cibadak? Di Ubin palingnya. Kalau di Ubin itu memang hampir rata-rata itu tongkrongannya anak ladan. Jadi kalau kita pulang itu pasti kita bentrok. Ubin itu yang tikungan begitu Tikungan, ya. iya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu tuh dia ada apa enggak gitu kan. Limet itu tikungan Itu, itu. nah, itu yang ada ini juga karena itu kan pas tikungan, tahu-tahu dia
rame. Oh. Dan di situ juga nggak cuma anak sekolah yang lawan kita, tembak-tembakan ambon itu, karena dia dulu situ lingkungan ambon. Oh gitu. Iya. Jadi dia bantuin juga ngeributin beta tuh. Oh, iya. Nah kalau pas dulu zaman masih kelas 1-nya tuh, kelas 3-nya gimana tuh? Kalau kelas pas kita kelas 1 waktu itu kita masih belum tahu lah ya, apa sekolah di STM itu seperti apa. Tahunya belajar aja gitu ya. Kita pulang, kita dikumpulin, nongkrong di BCA, kita naik mobil, kita belum tahu di mana tempat yang rawan, mana yang ini. Pas di mobil itu kita langsung dikasih celurit satu-satu. Wih, Dibekali nih. Nggak satu-satu sih, cuma ada beberapa orang aja. Dibekalin. Dan kalau kita mundur, kita pasti ditendang dari belakang. Karena kalau nggak mau kita harus lawan terus. Jadi maju ketemu sekolahan dulu, mundur ketemu kakak kelas gitu Iya. ya. Kita belum disuruh bawa saja belum. Tapi Bang ini ngerasain banget gitu. Ngerasain. Jadi mau nggak mau ya, Iya. karena dari belakang juga udah ditekan juga buat Kita harus maju terus. Iya benar. Nah itu ya seru juga sih ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Yang seru-serunya masih ada pastinya. Gue pengen tahu nih, yang kalau untuk lucu-lucuannya gimana nih? Kayaknya Bang Bokil udah cekatin gitu ya, udah nyimpen. Halo bang, lo itu Lucu. sampai dipanggil sama guru tuh kalau di sekolah sampai di speakerin pakai toa kan juga ada pakai Oh toa. iya benar-benar. Panggilan kepada basis 616 harap ke ruang BP. Waduh, ada Itu apa sih? langsung disebut 616. Iya, nah itu udah tahu siapa aja yang anak 616 gurunya udah hafal. Itu kalau nggak salah Pak. Tidak ada list ya kali ya. Pak Supri, Pak Supri yang guru olahraga. Oh iya benar, yang pusat gitu ya. Mas Jotos tuh. Iya benar. Dia nanya, ada apa emang dengan basis 616? Emang ada apa Pak? Dia nggak tahu dia Iya, gimana. pura-pura pada lu ya. Emang ada apa? Setiap anak sekolah yang saya nomor saya tanya ada nomor kumpul bilangnya pada nungguin anak 616. Emang ada apa dengan 616? Saya juga nggak tahu, saya mau pulang doang. Lagi tuh yang ditanya polos banget ya. Iya. Jawabnya mau nungguin anak 616. Jadi habis itu lu dikumpulin tuh di ruang PP. Iya, dikumpulin. Apa? Dikasih permen apa? Ya diceramain mau gini, tetap aja ntar dipanggil, dijotosin lah apa. Tapi emang ngetes mental juga. iya. Tapi ya memang ruang BP itu terasa hangat ya buat anak-anak STM ya. Ya mau dibilang kita pengennya niatnya belajar, tapi tetap ada ya gangguan-gangguan kecil kayak gitu ya. Tapi terlepas dari itu semuanya pasti nggak pernah ada yang tinggal kelas kan ya. Alhamdulillah. Kelas 1 naik kelas 2 masalah belajar tetap kita di kelas belajar ya belajar. Setuju. Kalau itu gua juga setuju. Kalau belajar kita belajar, kalau di luar ya emang keadaan. Iya benar. Mau nggak mau kita Mau harus nggak mau. Benar. lawan. Jadi ya memang kita tujuannya belajar. Masalah pulang ya gimana nanti aja keadaan. Kita dilanggar di sekolah suruh bersihin perpustakaan pernah. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, ada manfaatnya juga ya. Nah kalau yang dari tadi gua bilang ya bolak-balik santer sama mudut dengan mudut. Yang gua tahu kan memang mudut ya termasuk sekolahan strong juga ya, ya kan. Dan Bunda Kandu juga terkenal punya murid yang banyak. Nah di angkatan lu ada berapa banyak banget itu? Oh, 13 kelas. 13 kelas. Itu baru kelas satunya ya. Satu angkatan. Nah kalau satu kelasnya jadi rata-rata sekitar 30-an loh. Iya. Itu bisa 300-an orang tuh baru kelas satunya doang ya. Baru mesin belum listrik. Ya. Tuh, benar. Nah, makanya kalau misalkan kayak gitu, gue mau tanya, pernah nggak ada kejadian ya yang tadi gue bilang, dulu strong, BK juga banyak, pernah nggak ada kejadian kondisi bentrok yang bener-bener, wah nih bentroknya lu sama mudu? Apa lu pernah jalanin kemana gitu? Pernah itu. Itu kapan? Oh lagi lulusan tahun 2004. Ya, Itu sekitar pertengahan tahun ya? Iya. Mungkin ya bulan Mei Juni ya? ya gitu lah. Itu kalau nggak salah ya kita dekat sama ulang tahun Budut juga ya, 20 Mei kalau nggak salah ya. benar. Nah itu gimana Bang Denny ceritanya? Kita pertama jalanin proses itu ke arah Lebak Bulus, Bang. Lebak Bulus, Oh jadi lo pertama ngumpul dulu, ya. gitu kan? Lulusan, Oh, jalan tuh arah Lebak Bulus, Oke. Bas. ya. Kita kumpul lagi karena memang satu patah saja kita nggak Saking banyaknya. saking banyaknya sampai ada yang pokoknya sedapetnya kita gandeng terus lah. Oke benar. Gandeng terus sampai Lebak Bulus kita ke Blok M. Tembusin dari Lebak Bulus, tembusin Blok M. Iya. Itu lu sepanjang perjalanan itu ketemu pelajar mana aja Bang?
Waduh, Dengan nggak tahu. melihat lo yang banyak kayak gitu, Nah, mereka aja pada- nggak tahu kita, pokoknya ketemu pelajar mentah lah, bukan kita gimana ya. Iya iya, karena Sampai banyak. pantas sudah di atas, di dalam, di situ, sampai di depan pantas pada jalan, pantas ngikutin Jadi anak-anak. setiap perjalanan lo itu ketemu pelajar manapun cabut, Iya. bubar. Karena melihat banyak ya pada saat itu ya. Sampai itu sampai di Blok M. Nah, yang kita tahu kan Blok M itu memang boleh dibilang ya dikuasain sama STM kapal ya. Blok M. Sempat ketemu nggak lo sama kapal? Udah, waktu itu Bang. Ya infonya dia ke Alis, itu jadi ke Alis. Oh, dia main di timur ya. Dia main ke timur, kita ke selatan, dia main ke timur. Bablas deh nih, Blok M. Lolos. Terus nyampe ke arah mana selanjutnya? Arah Pancoran. Oke. Gatot. Itu belum ketemu apa-apa juga tuh. Belum. Nggak ketemu itu mah. Oke. Sampai balik lagi kita ke kandang dah tuh, Poltangan. Ke Poltangan. Udah nongkrong lah, udah Ya. santai. Oh, ya. karena udah los. Akhirnya Ya. cuma coret-coretan aja gitu ya. Udah los. Jam 6 lah ya, udah pulang. Udut lah, dateng lah. Ya lumayan dia. Ada sih dua bangsa atau ya, waktu itu banyak lah. Sampai sama-sama banyak ya. Dan setelah lo keliling-keliling ke jalan kemana, justru malah Ketemunya di Poltangan. bentrok besarnya di Poltangan. Ya. Oke. Itu kan udah banyak itu ya. Banyak dia kampung juga. Oh, berarti Ada memang 40, dia karena niat ngejalanin ya. Jalani juga kayaknya dia Jalanin. pengen jalan. ada 40 juga dia waktu itu. Nah, gimana tuh kondisinya pada saat itu, Bang? Ya bentrok. Itu kan lewat jalur darat ya, nggak Iya. kereta ya? Lu ya, lu bisa bayangin ya, BK banyak, ketemu budut banyak, kayak gimana tuh coba? Itu kalau dipikir gimana ya? Dia sempat keluarin download waktu itu Bang. Serius? Iya. Dorlok itu, wah serem juga deh. Cuma posisi Di antara kita hujan juga. rinci. Oke, Nah, gitu. Udah makin posisinya nambah seru ya. kita udah siap-siap, ternyata ampos downloadnya. Oke. Aman lah kita. Udah Jadi keluarin tuh nggak tas meledak. gitar kan kita pakai tas gitar tuh. Oke. Keluarin anak-anak udah Maju. nggak ada bahasa nahan lagi terus. Oh dorong. jadinya tadinya udah ada Susah. sempat mundur nih. Nah, Ya dorong. karena Nanti ada kondisinya dorong. dia punya sesuatu deh, ya kan. Begitu ternyata nggak sesuai rencana, Iya, benar. lo balikin nih, udah kan lo. Iya. Ini Bang Ginting tawa-tawa aja deh. Iya. Lanjut Bang, habis balikin itu gimana Bang? Dan lu pastinya ada di Yang situ waktu itu. ya sebenarnya yang turun itu duluan itu orang yang nggak tahu area situ. Oh bukan, Dari mungkin budutnya bukan itu. budur Iya. 806-nya ya Nah, kali dia ya. nggak tahu situasi jalurnya. Oke. Mungkin dia nggak tahu. Maksudnya gimana sih anak-anak Oke, ini oke, nongkrong gitu, dia nggak tahu sama sekali. Itu mungkin yang Oh. bikin dia agak Dari kikok sendiri Iya. ya, segitu ribut ya. Iya. Oke. Jadi akhirnya bubar-bubaran ada tuh budurnya itu sendiri gitu. Iya, kocak aja. Kocak anjir. Dan sempat dapat dari radia. Oh gitu, punya budut, sempat Dapat. kerebut juga sama Iya, budak satu. udah pernah sih. Oke benar. Nah pada saat itu emang nggak ada aparat pada saat itu? Alhamdulillah nggak ada Bang. Alhamdulillah. Kalau ada nggak tahu. Alhamdulillah. Iya. Cuman memang ya pas karena lulusan ya, Iya. jadi mungkin aparat juga kebagi juga konsentrasi Iya, ya. karena- Nah, yang tadinya lu sempet udah mau cabut, ya kan? Nongkrong sebentar di Poltangan malah kedatangan tamu dari pusat. Ya. Kedatangan tamu dari pusat, ya akhirnya mau nggak mau kita sambut, ya kan kemeriahan lulusan gitu. Ketemu juga. Orang mah lulusan dijasa gitu. Iya ya. Tapi memang ya seru-keseruan kayak ini sebetulnya bukan hal-hal yang harus ditiru ya Pak. Iya, benar jangan. Dan nggak boleh juga sebetulnya ada dendam-dendam. Ini cuma cerita-cerita waktu masa abu-abu udah belasan tahun yang lalu. Cuma buat ngingetin ponakan adik-adik kita ya bahwa hal-hal kayak gitu udah nggak ada gunanya. Lebih baik belajar serius, tingkatkan potensi diri. Kita bareng-bareng nih ngebangun bangsa dengan prestasi masing-masing. Betul. Yang berprestasi di Jakarta bangun Jakarta, yang di Jawa Barat bangun Jawa Barat, ya dan lain-lain nih kan kita ada 34 provinsi ya Bang. Sampai nanti akhirnya kita ngebangun Indonesia nih, ya pastinya nggak ada dendam kan Bang ya? Kagak ada. Nggak ada ya, cuman lucu-lucuan aja ya. Emang masa lalu. Iya benar. Oke. Jadi itu akhirnya gimana Bang malam itu tuh Bang? Yang bentrok sama budut bukan sarap tuh. Wah, yang kedua
dia balikin lagi sebetulnya bang dia. Oh jadi dia sempat mundur, Ah. balikin anak muda kandung, Balik aja. terus Pas balikin dia tapi direm, tadinya di udah sawah. pecah dua nih. Sawah. Oke, menang amunisi nih dia nih. Nah, dia pecah dua arah balik lagi Pasar Minggu, Oke, yang sini arah Depok. Depok. Oke. Nah, itu kan kita uber terus yang arah Pasar Minggu bang, anak-anak. Wih, lu kejar terus nih, Ah, gitu kan. kejar. Karena kita tahu ya gitu medannya. Udah, kita Sampai mana lu kejar? Waktu itu sampai mana ya tinggi? Arah ke Anak-anak pasar ya? 887 tuh ya? Iya, 887. Akhirnya kalian kan tuh kita ke Ragunan dulu. Oh gitu, tembusin, lewatin. Ya, kalian biar dia bersih lah. Tapi nggak ketemu lagi ya? Nggak ketemu. Udah kan, bla kita foto-foto sebagainya. Balik kan dia bubar. Nah, 616. Nah, iya semua. Oh iya, Kita balik benar kan ya. ya ke arah. Balik ke arah masing-masing. Nah, masing-masing. Nah, kita balik. Pas kita balik, kan ada anak budut tuh bang. Budut yang pecah itu yang arah ke Depok. Oh iya benar. Kita nggak kepikiran ke malam gitu bang. Oh, Pas kita jalan, di Dodet dia ya rame. oh ternyata dia masih nongkrong juga di Dode. Iya. Apek dah tuh ya, Itu 616 ya. kita ampas kan, udah capek dari pagi. Benar-benar. Tapi akhirnya bentrok lagi di Dode. Ya di situ, alhamdulillah bentroknya cuma begitu-gitu, supirnya Aman. Oh, jadi atasi. oke. Berarti lolos dia tuh pas Ya. tanggal Dode udah lewat karena memang udah kalah jumlah juga ya. Ya. Pada saat itu ya tinggal satu basis doang lawan banyak yang nongkrong Iya, di Dode ya. betul. Oke, nah kalau itu ya memang susah juga ya hal kayak gitu ya. Kita kedatangan sekolah lain, ya kedatangannya bukan kedatangan yang gimana-gimana ya gitu. Tapi kalau dilihat antara kisah lucu sama kisah seru ya kan, ini sih gue yakin bakalan gue bikinin part 2 nih nanti ya, karena Bang Ginting, Bang Bokel sama Bang Deddy ini masih banyak kisah-kisah serunya ya. Tapi gue penasaran dari tadi, setelah mereka lulus nih punya activity apa sih, kegiatan apa aja dari Bang Ginting, Bang? Tempat kuliah juga Bang itu ya? Kalau saya kuliah Pak. Tapi Oke. sekarang saya ada usaha sendiri. Oh, alhamdulillah. Kontraktor juga. Oke, owner ya di apa namanya di bidang kontraktor ya. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang. Oke, kalau Bang Bokel? Saya jadi bekerja di suatu perusahaan swasta. Oke, ribet ya. Jadi Bang Bogel bekerja di salah satu perusahaan swasta. Tapi pastinya bidangnya tetap nyambung sama kompetensi kalian dulu di STM. Bang? Alhamdulillah enggak. Dulu jurusannya listrik. Sekarang kerjaannya Kerjaannya ya jadi ini OB. ya yang jelas memang pasti ya 50-50 ya Bang ya. Kadang kita pengen tapi nggak Nasib. sejurus gitu ya. Tapi memang apapun pekerjaannya di masa-masa pandemi kayak gini kita tetap harus bersyukur ya Bang Bogel ya. Alhamdulillah. Bersyukur, kita saling nguatin, saling ngejaga ya. Nah kalau Bang Deddy sendiri sekarang kegiatannya apa Bang? Ya mungkin dibilang mirip sama Bang Diki, ya dibilang mirip Bang kita di kontraktor juga, ya kuliah. Oke, tapi kalau Bang Deddy ikut salah satu perusahaan swasta juga ya, dengan satu bidang yang mirip sama Bang Ginting ya, gitu. Nah Bang, kalau untuk pengen nggak ngasih pesan-pesan nih, mungkin buat teman-teman di angkatan 2004, kapan lagi yuk nongkrong-nongkrong, kita saling ngedoain. Coba Bang, silakan, bebas dari mana, dari Bang Deddy. Pesan-pesan buat guru-guru atau siapa gitu. Ya saya cuma pesan pada semua rekan-rekan 2004, ya kita silaturahminya dipererat lagi. Kalau memang bisa kita ada grup-grup yang bisa mungkin kurang aktif dan sebagainya, kita aktifin kembali, Aktifin lagi. terutama di grup per 16 lintas angkatan. Jadi nggak harus angkatan senior, junior, kita Oke. saling rangkul. Rembuk jadi satu ya Nah. Bang ya. Gitu. Kalau Bang Bokel mungkin ada yang mau disampaikan nama anak PJ apa kali Bang? Oleh saya buat guru-guru Bunda Kandung Oh ya, aja. benar. Saya terima kasih selama saya di Bunda Kandung telah mendidik mental saya. Ini cakep. Cakep. Tapi dapat ranking nggak? Alhamdulillah enggak. Iya, iya. Yang penting Telah kita terima mendidik kasih ya Bang ya. Dan mudah-mudahan pada sehat di sana. Amin. Ya. Kalau Bang Ginting Bang, pesennya Bang. Saya sebenarnya sama aja ya, cuman untuk teman-teman dan guru-guru mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan umur panjang untuk guru yang udah banyak kasih kita
ilmu atau pengetahuan. Nah, itu aja. Ya, jadi intinya tetap jaga silaturahmi, tetap jaga diri, jaga orang-orang di sekeliling kita ya bang, saling menguatkan imun kita, iman kita, ya bang ya, silaturahmi, saling mendoakan. Ya, nah kawan-kawan Muda Bandung, ya, untuk kali ini penelusuran jejak-jejak Romi Jahat, ya kan, udah gue lakuin. Ya mungkin ada yang memang menyinggung cerita-cerita dari kisah-kisah Romi Jahat. Pastinya nanti akan kita telusuri lagi nih sampai di mana Romi Jahat kisah-kisahnya, yang mungkin nanti kita akan kedatangan narasumber dari angkatan-angkatan yang berbeda. Tetap pesen kita semua ya bang ya, bersama stop tawuran, ya, stop narkoba, ya, raih prestasi, kita bekerja, berwirausaha, ya, lindungi keluarga, lindungi diri sendiri, ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Nah kawan-kawan seperti Bang Ginting, Bang Mokel, dan Bang ini pastinya juga tetap ya menjaga silaturahminya dengan kawan-kawan Muda Bandung lintas angkatan, khususnya di basis 616 ya bang ya. Nah kawan-kawan Muda Bandung, sekali lagi gue mau ngingetin ya, cerita ini hanya buat keseruan-keseruan, nginget nostalgia masa putih abu-abu ya bang ya, bukan untuk ditiru yang jelek-jeleknya. Kalau yang bagus-bagusnya boleh diambil dengan secara bijaksana ya. Tentunya tetap buat kalian yang memang belum subscribe ya, ayo dong subscribe, like, komen, kasih masukan-masukan yang positif buat kita ya, terus di share deh ya ke teman-teman, juga aktifkan loncengnya supaya tahu atau dapat informasi dari kita. Dan satu lagi, lo follow ya Instagram kita, Muda Bandung Punya Cerita. Nah kalau lo yang belum tahu ini kafe apa, nanti kita akan kasih keterangan di deskripsi. Oke, itu aja. Nah sekarang karena gue udah bantuin ya Bro Omek sama Cang Pandi ngewakilin mereka berdua nih untuk melusuri ya jejak-jejak Romi Jahat, mudah-mudahan kalian bisa menyikapinya dengan bijaksana. Amin. Ya. Karena berhubung dengan waktu dan kesempatan, ya, sekarang gua Coach Sanel, ada Dedi, Bang Dedi, Bogel, Bang Bogel, Ginting. Bang Ginting, mereka bertiga dari 616. Kita pamit undur diri dulu nih ya Bang ya. Ya, tetap tonton dari awal sampai habis, jangan di skip. Ya, kasih masukan terus buat kita untuk menelusuri atau memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang. Thank you banget semuanya. Saling kabarin lagi buat anak-anak 2004. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.